Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya sudah hadir Bapak Zainal Mutakin, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pak Zainal ini boleh dibilang juga sebagai founding father dari PPATK ya, karena sudah bergabung di PPATK sejak tahun 2005 ya Pak. Berarti sudah hampir 14 tahun ya Pak Zainal, atau 15 tahun ya Pak Zainal bergabung di PPATK ya. Pak Zainal ini alumni Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996. Dan banyak ukiran-ukiran sejarah yang penting yang dibuat oleh Pak Zainal selama berada di PPATK. Terakhir beliau sebagai Kepala Biro Keuangan beberapa kali, dan kalau PPATK sejak 2006 itu sudah 14 kali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Nah Pak Zainal, apa kiat-kiat yang dilakukan Pak Zainal sehingga dari awal PPATK itu selalu mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Nasir sudah mengundang kami di sini. Sobat PPATK pasti kaget. Iya. Yang biasanya berharap melihat medsosnya PPATK itu isinya adalah berharap menemukan masalah-masalah TPPU, tapi hari ini ternyata masalah yang sangat berbeda. Iya. Dan kita beruntung Pak berada di PPATK ya, instansi yang diwarisi oleh founding fathers dengan corporate values yang demikian luar biasa, sehingga bisa membentengi seluruh insan PPATK dalam bekerja. Mereka diwarisi dengan etika untuk bekerja dengan kinerja yang baik, dengan jujur dan sebagainya. Juga para pendahulu saya, mungkin Pak Nasir kenal Pak Pri, ada Pak Marianto, dan bapak-bapak yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu bahwa itu Pak Yunus, Pak Zainal ya sebagai jelas, PPATK ya. Iya. Beliau sudah meletakkan sistem yang sangat rapi. Beliau juga mewariskan SDM yang sangat berkualitas, sehingga dengan sistem yang rapi dan SDM berkualitas itu boleh dibilang sekarang saya tinggal melanjutkan aja, semua sudah berjalan dengan baik gitu. Tapi tentu kan harus ada juga selain tadi SDM yang oke, infrastruktur sistem gitu Pak yang kuat sudah diletakkan oleh tadi founder. Dasar-dasar sistem itu sudah demikian baik. Sehingga kita tinggal ya mengikuti perkembangan zaman aja lah. Kalau emang tuntutan di luar atau di dalam sekarang berubah, kita lakukan perubahan seperti itu. Yang utama barangkali kalau sistem untuk menjadikan kita WTP itu sudah berjalan sendirinya. Paling ya kita hanya berusaha untuk bagaimana sih mengimprovisasi sehingga layanan itu menjadi lebih baik, seperti itu. Nah itu menarik tuh Pak, apa yang dasar-dasar tadi, value yang diletakkan oleh founding fathers tadi ya Pak ya. Konkretnya seperti apa Pak dasar-dasar itu? Misalkan begini, di sana itu kuat sekali budaya malu. Di PPATK budaya malu itu kuat sekali, sehingga modal dasar budaya malu itu menjadikan kita sendiri akan bekerja secara profesional, tidak ada pikiran untuk berbuat tidak baik dan sebagainya. Sehingga ya kalau modal itu kita pakai, insya Allah kita kerja dengan baik dan tidak ada niat untuk membuat fraud dan sebagainya. Iya, meskipun
asal usul dari orang yang bekerja di sana Betul. berbagai instansi. Kita ya, Pak datang Jenal? dari mana saja karena PPATK itu begitu lahir dipaksa untuk bisa langsung berlari. Sehingga mengambil orang dari mana-mana yang sudah jadi kumpul di sana dengan budaya yang mungkin waktu itu sangat jauh berbeda. Tapi itu tadi karena kita punya komitmen yang sama dengan apa yang sudah digariskan oleh Founding Fathers, sehingga kita di sana ya akhirnya bisa menyatu dengan baik. Ya itu dia Pak, itu yang sebagian dari masyarakat juga bertanya-tanya tuh. Kembali ke kiat tadi ya Pak ya, di sana ada polisi, ada jaksa, ada dari keuangan, dari Bank Indonesia, itu kan punya kultur yang berbeda-beda. Tapi begitu sampai di PPATK bisa sama-sama gitu, cepat runningnya gitu Pak Jenal. Cepat melepas identitas mereka masing-masing dan berubah menjadi insan PPATK. Gitu. Itulah value yang Pak Zainal sebutkan ya. Nah, banyak orang yang tertarik mengejar-ngejar untuk mendapatkan WTP. Emang begitu sulit Pak? Atau setelah itu dapat apa sih sebenarnya nilai tambahnya kalau kita dapat WTP itu Pak? Dulu mungkin iya ya. Dulu itu WTP dianggap sebagai prestis. Iya. Bahkan dana daerah, dana bantuan daerah itu dikaitkan dengan capaian opini BPK ini. Mereka yang WTP akan mendapatkan bantuan lebih banyak daripada mereka yang punya opini lain. Seperti itu. Iya. Nah, tapi sekarang rasanya udah nggak begitu ya. Sebetulnya kan dimanapun kita berada, ketika kita diserahi suatu tugas, maka kita akan berusaha untuk bekerja dengan baik. Begitu juga ketika kita ditunjuk untuk mengelola keuangan negara, maka kita akan berusaha untuk bekerja dengan baik, sehingga ya WTP itu datang dengan sendirinya gitu. Dan sekarang alhamdulillah mindset udah berubah. Sekarang semua orang udah sadar bahwa yang namanya keuangan harus dikelola dengan baik, sehingga hampir semua instansi sekarang WTP. Hampir seluruh instansi pemerintah sekarang udah WTP statusnya. Berarti luar ya, biasa. Walaupun kita sudah 14 kali berturut-turut, berarti apa nilai tambahnya Pak dari KL lain? Tanpa mengecilkan arti 14 kali berturut-turut ya. Apalagi 14 itu bukan cuma berturut-turut. Selama PPATK menerima DIPA selalu WTP gitu ya. Tidak pernah absen Pak ya? Iya, tapi kalau dianggap nilai tambah atau imbalan apa yang diperoleh, saya kira ya hampir nggak ada sebetulnya. Justru selain anugerah WTP tadi ya. Iya. Ya kebanggaan lah kita tiap tahun di nenteng piala. Kalau sekarang instansi yang lebih dari 10 kali WTP gitu, selalu ada pialanya itu Pak Nasir ya. Selain itu juga sebetulnya untuk menuju ke sana itu kan di Kementerian Keuangan sendiri memberikan penilaian Pak ya. Ada indikator kinerja anggaran, ada indikator kinerja pelaksanaan anggaran gitu yang kita juga berusaha untuk memenuhi koridor itu, sehingga akhirnya kita juga mendapatkan nilai yang cukup bagus di sana. Dan biasanya kalau nilai IKA kita itu bagus, Kementerian Keuangan suka memberikan reward Pak. Reward tambahan anggaran gitu. Oh iya. Cuma ya itu mungkin pesan juga untuk Pak Askolani, selamat siang, mudah-mudahan bergabung dengan kami Pak Askolani, bahwa mohon kalau ada reward itu ya datangnya jangan terlalu terlambat. Di awal gitu Pak ya? Iya, kalau reward itu sudah datangnya bulan September, Oktober, November, seringkali PPATK nggak mau nerima Pak. Karena nggak bisa dieksekusi. Karena eksekusinya udah membingungkan. Tapi kalau datang di awal masih semester pertama misalkan gitu, mungkin kita masih bisa. Kan setiap tahun sebenarnya anggaran kita nggak selalu cukup Pak ya. Itu paling nggak kegiatan-kegiatan yang kemarin tidak kita prioritaskan karena nggak cukup dananya, bisa kita munculkan karena ada tambahan tadi. Tapi kalau datangnya di akhir bulan, saya kira teman-teman juga sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan udah terencana gitu. Sering itu Pak, jadi diapresiasi tapi Bapak nggak bisa saya menerima kira itu. Hampir setiap kecuali tahun ini ya, tahun ini emang nggak ada. Tahun-tahun sebelumnya kita selalu dapat dan baru 2 kali kita nerima, mau menerima gitu. Tahun 2019 itu kita terima karena datang di bulan Juli.
Tapi yang tahun-tahun sebelumnya kebanyakan di hampir nggak pernah. akhir Oktober gitu ya Pak. Betul Pak. Iya. Jadi memang tentu ada nilai tambah ya Sobat PPATK dengan perayaan PPATK mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Nah ini sulit nggak Pak ya? Karena kan tidak tergantung hanya di keuangan dan perencanaan saja yang mengelola. Tentu semua insan yang ada di PPATK juga harus membantu Pak ya. Nah apa yang diharapkan oleh kawan-kawan dari keuangan ini supaya disiplin itu bisa terjaga secara baik oleh semua unsur gitu Pak. Benar sekali Pak, memang penghargaan ini bukan untuk ranking saja, meskipun indikator kinerja utama perencanaan keuangan adalah WTP, tapi WTP itu sebetulnya ya anugerah untuk banyak pihak. Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen, PPSPM, staf pengelola keuangan, bahkan rekan-rekan pemilik kegiatan yang tersebar di seluruh PPATK itu ikut membantu memperoleh WTP ini. Karena tanpa mereka bekerja dengan baik, sulit bagi kami untuk memperoleh predikat WTP ini. Jadi kami berharap bahwa mereka bisa membuat rencana secara lebih baik. Dengan perencanaan yang baik, insya Allah kita dalam tataran pelaksanaan juga akan berjalan sesuai koridor gitu. Dan itulah yang dikehendaki sebetulnya, pengelolaan keuangan itu yang penting akuntabel gitu. Nah itu selalu kita bincangkan wajar tanpa pengecualian, itu yang terbaik. Kalau yang tidak terbaik itu apa aja itunya Pak, peringkatnya itu? Kastanya itu yang utama tentunya WTP, wajar tanpa pengecualian gitu ya. Artinya laporan keuangan itu tidak ada kesalahan material. Gitu ya. Nah, di bawahnya ada wajar dengan pengecualian. Meskipun tetap itu secara keseluruhan juga tidak ada kesalahan material, tapi mungkin di pos-pos tertentu dia ada dikecualikan karena di sana masih ditemukan beberapa kesalahan material gitu. Nah, kesalahan itu seperti apa misalnya? Bisa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, bisa pengendalian internalnya yang kurang bagus, misalkan seperti itu gitu ya. Dan mungkin yang level berikutnya adalah tidak wajar. Nah kalau tidak wajar, yang ketiga, tidak wajar itu artinya banyak ditemukan ketidaksesuaian yang material. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sebetulnya bukan opini sebetulnya, tapi karena disebutnya bahwa tidak memberikan opini atau disclaimer. Jadi artinya ya ada kegagalan audit di sana gitu ya. Mungkin akses terhadap objek audit dan sebagainya susah sehingga auditor menyatakan bahwa tidak memberikan opini karena dia tidak tahu laporan keuangan itu sebetulnya wajar atau tidak. Gitu. Karena sulit buat salah satunya untuk menilai. Betul. Karena banyak sekali mungkin kesalahan atau apa yang dan lebih banyak ke gagal audit sebetulnya. Misalkan ya akses terhadap objek audit susah dan sebagainya gitu ya. Sehingga dia memilih tidak memberikan opini gitu. Sepengetahuan Pak Zainal masih ada lembaga. Sekarang nggak ada lagi. Sudah ada yang tidak ada. Sudah nggak ada lagi. Itu sudah tidak ada. Iya. Bahkan WDP saja hanya 1-2 instansi. Secara hampir 100% sekarang udah WTP, Pak. Iya. Oh, WTP ada dua tingkatan juga, WTP dan WTP dengan paragraf penjelasan. Dan ini PPATK pernah loh dapat sana. Jadi sudah turun di kasta tertinggi tapi agak turun sedikit gitu. Jadi dengan paragraf penjelas itu maksudnya meskipun kita WTP secara umum kita itu tidak ada kesalahan material, tapi masih ada catatan. Misalnya kita nggak konsisten menerapkan standar akuntansi yang seragam misalkan gitu. Jadi di satu sisi kita terapkan seperti ini, satu sisi kita terapkan sisi meskipun tidak ada penyimpangan sebetulnya. Oke, Sobat PPATK, kalau kita lihat banyak lembaga ya mendapatkan predikat WTP, tapi itu juga tidak menjanjikan bahwa lembaga itu bersih dari korupsi.
Nah, ini bagaimana ini Pak mengantisipasi? Kita benar WTP 14 tahun kan, tapi apakah korupsi ataupun penyalahgunaan penggunaan anggaran dan lain-lain itu terbebas gitu Pak? Ada yang berpendapat seperti itu ya, meskipun saya sendiri nggak terlalu sependapat ya, nggak terlalu sependapat karena begini Pak, audit BPK itu sudah memeriksa kita apakah kita taat pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, apakah kita taat pada peraturan perundang-undangan, selain apakah laporan keuangan itu mengungkap secara lengkap, dan pengendalian internal apakah sudah berjalan efektif atau enggak. Sebetulnya itu 4 yang menjadi objek dari auditor gitu ya. Sebetulnya kalau semua itu memenuhi, artinya kita taat aturan, kita juga taat prinsip akuntansi, kita mengungkap secara lengkap, dan pengendalian internalnya bagus, mestinya nggak ada korupsi mestinya. Itu kan mestinya Pak. Iya, tapi artinya kan gini, kita lihat faktanya Pak. Iya, kadang-kadang memang auditor tidak cukup banyak waktu. Mereka juga punya batasan bahwa pada tanggal sekian harus sudah selesai audit, dirilis, sementara barangkali kalau PPATK sederhana, DIPA-nya cuma 200 miliar, kantornya cuma 2 dan sebagainya gitu. Tapi kalau kementerian yang besar-besar yang sampai ke pelosok-pelosok, barangkali ya mungkin bisa terjadi krisis waktu dalam audit gitu ya. Ya artinya sehingga kan mungkin walaupun dia mendapatkan WTP tidak menjanjikan lembaga ataupun kementerian itu bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Lagi-lagi balik ke tadi Pak, bahwa ya soft skill-nya dari para pengelola itu juga harus baik gitu ya. Artinya jika dia juga punya semangat kerja yang bagus, mental yang bagus, dan sebagainya, sehingga ya tidak ada yang disembunyikan. Nah ini Pak, biar Sobat PPATK tahu ya, mungkin Pak Jenal, pengalaman Pak Jenal lah ya, katakanlah asuransi Jiwasraya, itu kan juga objek dari pemeriksaan oleh BPK kan? Kalau nggak salah dari hasil pemeriksaan juga, saya nggak tahu peringkatnya apakah WTP atau di bawah itu, tapi yang pasti artinya kan BPK juga melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Nah kalau menurut Pak Jenal ya, dari pengalaman yang ada, kenapa masih bisa terjadi seperti itu? Mungkin kalau contohnya Jiwasraya kurang pas kali ya, karena Jiwasraya juga dari awal itu sudah diindikasi ada permasalahan oleh BPK gitu ya. Tapi banyak juga memang instansi yang ya baru saja dapat WTP, tahu-tahu pimpinannya ketangkep dan sebagainya gitu ya. Balik lagi ke itu tadi, man behind the gun. Bahwa sistem ini bagus gitu ya, tapi ketika orang memang punya mental yang nggak bagus, dia bisa aja cari peluang gitu ya untuk berbuat tidak baik. Jadi memang yang harus kita bina itu bukan cuman hard kompetensinya saja, tapi juga soft kompetensi, mental dan sebagainya itu perlu juga kita garap, sehingga memang bukan cuma di keuangan aja ya, bukan cuma urusan keuangan, yang lain pun harus seperti itu gitu ya. Artinya Pak Jenal sebagai penjaga gawang dan kawan-kawan untuk rapinya akuntansi keuangan dari sebuah lembaga atau di PPATK harus juga dibarengi atau dibantu oleh pihak-pihak lain ya yang ada di kelembagaan. Betul. Nah itu mungkin yang sehingga apa yang kita tidak harapkan itu bisa terhindar. Sobat PPATK, tak terasa waktu kita sudah habis ya. Terima kasih Pak Zainal atas kesediaan waktunya. Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan pekan depan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?